Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kediri, Bapak Ibu. Mohon izin, saya ingin sedikit menyampaikan tentang cagar budaya di Kabupaten Kediri, Selayang Pandang. Pada saat ini, perkenankan saya menyampaikan Selayang Pandang cagar budaya Kediri. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau pengetahuan tambahan bagi Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari Kediri dulu Bapak Ibu. Jadi sementara ini kalau kita bicara Kediri itu sebetulnya dasar sejarahnya apa begitu. Ini juga sering kita sampaikan ke anak-anak kita karena anak-anak nggak tahu Kediri itu artinya apa sih. Karena biasanya yang namanya wilayah itu terkait dengan vegetasi begitu ya. Umpamanya desa Mojo ada pohonnya Mojo, desa Belimbing ada pohonnya Belimbing, Jombang pun itu nama pohon, terus nama peristiwa. Nah, kalau Kediri setelah kita pelajari lebih dalam, itu ternyata bukan dari nama vegetasi atau peristiwa atau nama sing babat desa gitu, bukan, tapi lebih pada harapan. Jadi kalau kita baca dari prasasti Harinjing, ini dasar kami untuk menentukan hari jadi Kediri tahunnya 804 Masehi, Bapak Ibu. Kalimat yang tersebut di Harinjing itu berbunyi Kadiri. Kadiri itu secara etimologi bahasa, kalau penjenengan buka di Submulder, maka kata dasarnya itu Angdiri. Angdiri itu mandiri dan mampu bersuasembada. Itu adalah sebuah harapan. Nah, Kadiri ini yang tegak berdiri mampu bersuasembada pada suatu ketika menjadi homonim dengan Panjalu, sesuatu yang bisa berdiri tegak seperti jalu ayam. Nah, ini adalah Selayang Pandang etimologi Kediri. Dan dari tahun 804 ini bisa dibayangkan sampai detik ini di wilayah Kediri ini masih ada peradaban. Jadi kronologi masanya itu sangat panjang. Jadi kami kebetulan menangani bidang cagar budaya itu pun kadang-kadang kesulitan untuk mengklasifikasi era siapa, zaman siapa, tahun berapa. Karena memang seringkali tumpang tindih. Sebabnya apa ya ini? Karena memang sejak dari 804 sampai 2024 itu banyak sekali peristiwa, banyak sekali peradaban yang saling silih berganti. Nah, ini saya coba membuat semacam ini, dan ini sangat mudah untuk dikenal nanti di anak-anak didik kita. Jadi di kota kita itu ada peristiwa penting apa sepanjang sejarah. Saya sudah membuat semacam ini. Jadi saya menyebutnya Kediri lintas masa. Ini adalah sebuah kronologi sejarah. Di sini kita bisa lihat dalam satu lembar itu ada banyak peristiwa. Di tahun 804 Kediri sudah mulai dikenal, begitu. Peristiwanya adalah penanggulan atau pembuatan gawan Harinjing. Tahunnya 804, sumber prasastinya adalah Harinjing 804, 921 dan 927. Tokohnya juga ada dua tokoh. Bhagawata Bari itu adalah si penerima anugerah, si pemberi anugerahnya adalah Raja Hyang Tulodo. Kemudian peristiwa besar 1042, ibu kota Kahuripan dipindahkan ke Dahanapura. Itu prasastinya sumbernya dari Pampatan, rajanya Erlangga. Peristiwanya pemindahan ibu kota, pembagian wilayah, dan digubahnya Kakawin Arjuna Wiwaha, itu tahun 1042. Kemudian tahun 1157 itu penyatuan kembali yang di 142 Kahuripan dibagi dua. Di tahun 1157 tokoh dari Kediri yang bernama Joyoboyo menyatukan kembali Panjalu dan Jenggala menjadi Kadiri. Sumbernya adalah prasasti Hantang dan Kakawin Baradayuda. Tokohnya Mapanji Joyoboyo. Peristiwanya penyatuan wilayah Panjalu Jenggala dan adanya perubahan Kakawin Baradayuda sebagai legitimasi. Kenapa dilegitimasi? Karena mereka juga sebetulnya sangat sedih karena mereka harus berperang dengan saudaranya sendiri.
maka diibaratkan perangnya adalah perang Pandawa dan Kurawa. Berikutnya tahun 1222. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Kediri, karena kalau kita lihat di tahun 1042 itu posisi Kediri itu sebagai, bukan lagi sebagai Wanua atau desa, tapi sebagai sebuah negara. Maka tahun di 1222 Kediri jatuh. Kediri diserang oleh Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Pirsa nggih? Sinten Bu? Ken Arok. Kalau tetangganya Ken Arok? Istrinya. Kalau tetangganya? Tetangganya kok? Boten ngertos nggih Ken mawon. Ibu deh. Jadi ini adalah salah satu riwayat dari Kediri, dan memang sejarah itu tidak semuanya indah. Jadi di tahun 1222 ini sangat menyedihkan bagi Kediri, karena Kediri kehilangan kekuasaan, dan kekuasaan beralih ke Singosari, betul. Jadi sudah dipindahkan ke daerah Malang, ya. Kemudian ada peristiwa besar lagi di 1292. Itu ada penyerangan Jayakatwang itu beliau termasuk keturunan Kediri yang dihasut oleh Arya Wibowo untuk menyerang Kertanegara. Ini singanya sudah ompong. Terus akhirnya beliau menyerang Kertanegara dan jatuhlah Singosari. Tapi sayang hanya bertahan 1 tahun, karena 1293 Raden Wijaya dengan bantuan Arya Wiraraja III dan pasukan Mataram kembali menegakkan Pras atau dinasti Rajasa. Jadi kalau kita lihat dinasti Jawa itu yang dari Jawa Tengah habisnya di Kediri. Karena setelah Kediri, di sana itu masih ke dinasti Jawa Tengah. Tapi kalau sudah Rajasa, Singosari Majapahit itu sudah dinasti baru. Itu sudah dinasti Jawa Timur. Itu di tahun 1292 dan 1293. Kemudian ada peristiwa besar lagi di Kediri tahun 1486. Girindrawardhana Batara Ingkling. Sumber datanya adalah Prasasti Jiu tahunnya 1486. Begitu. Peristiwanya memindahkan ibu kota Majapahit ke Keleng. Keleng ke Kediri. Besok menjadikan kunjungi. Ya, kenapa begitu? Ternyata beliau mentasbihkan diri sebagai Milwatikta Jenggala Kediri Prabunata. Dia itu mengaku sebagai garis Kediri. Kita belum bisa membuktikan apakah betul itu turunnya Jayakatwang, tidak tahu. Tapi intinya mereka memindahkan ibu kota dari Jawa, dari daerah Trawulan begitu ke Kediri. Milwatikta, dan dia menyamakan kata Kediri Jenggala Prabunata. Jadi apakah ada kebangkitan Kediri? Nah, ini kita masih belum tahu. Tapi yang pasti di Prasasti Jiu itu disebutkan bahwa Girindrawardhana Batara Ingkling memindahkan ibu kota Majapahit atau Milwatikta ke wilayah Kediri. Kemudian di 1578 itu ada peristiwa besar juga ketika terjadi perseteruan antara Kediri dan Gresik dengan Giri Kedaton, Sunan Dalem. Jadi secara de jure, secara de facto itu Kediri sudah di bawah Demak, tapi Kediri masih saja diserang oleh Giri Kedaton. Kenapa begitu? Ternyata ada proses Islamisasi di situ, dan Kediri sangat sulit diislamkan. Maka Sunan Giri atau Sunan Dalem sendiri yang bergerak ke Kediri, dan Kediri dikatakan terbakar. Itu ada sumber datanya adalah Babat Cengkolo dan Babat Tanah Jawi tahun 1612. Kemudian di 1610 ini sebetulnya umum ya, karena di tahun 1610 terjadi perubahan sosial yang sangat tinggi dan Kediri tentunya terlibat di situ. Jadi tokoh pentingnya adalah Sultan Agung Ngayokrokusumo, dan ini adalah seorang Jawa yang sangat jenius. Beliau ini bisa membuat
tahun dengan menggabungkan antara tahun Hijriah dan Saka menjadi tahun Jawa. Itu sangat serius dan banyak sekali kitab-kitab yang ditulis ulang dalam bahasa Jawa baru sekaligus penyempurnaan carakan baru. Wonocoroko, Jogosowo begitu ya, itu di zaman Sultan Agung. Kemudian 1677 itu juga ada peristiwa penting di Kediri, adanya Panembahan Maduretno atau yang disebut sebagai Trunojoyo. Trunojoyo ini berhasil menjatuhkan Mataram. Beliau ini memulainya dari daerah Sidoarjo, menyerang Kediri, menyerang Malang, menyerang Kediri, begitu terus. Dan setiap ditundukkan, maka kerabatnya yang dijadikan pimpinan di situ. Istilahnya Adipati Lungguh ya. Jadi terus sampai ke Mataram. Dan Mataram waktu itu Amangkurat I benar-benar terusir dari istananya sampai akhirnya beliau meninggal di Tegal Arum. Nah, terus hubungannya apa dengan Kediri? Ternyata Kediri itu dijadikan sebagai salah satu ibu kotanya. Kita ada di Babat Momana, Babat Trunojoyo dan Babat Tanah Jawi tahunnya ya 1612. Dan di Kediri pula Trunojoyo ditangkap dan akhirnya dibunuh di Keraton Baru Mataram yang ada di Surakarta. Kemudian 1706. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kronologi ini, abad 16 itu abad abu-abu dari Kediri karena datanya sangat kurang. Tapi kita coba mencari yang paling menonjol. Di 1706 itu Kediri dipimpin oleh Adipati Katrongan. Jadi bisa dibayangkan ya garisnya. Kalau tadinya di 804 itu desa Rama, gitu. Rama itu kepala desa, terus menjadi Mapanji raja, terus di tahun 1786 jadi Adipati. Ada proses perkembangan pasang surut di situ. Adipati Katrongan I, Pangeran Punggur dan Sunan Mas itu terlibat dalam perang suksesi Jawa pertama. Itu sumbernya ada di Babat Kacoran dan Babat Katrongan. Kemudian di 1733 terjadi perang suksesi Jawa yang kedua. Kemudian di suksesi kedua ini, maka wilayah Kediri masuk dalam wilayah Mataram sebagai wilayah Mancanegari Wetan. Kemudian yang menyedihkan lagi setelah perang Jawa Ono itu banyak sekali membawa kerugian bagi Mataram. Setelah perang Jawa, maka Kesultanan di Mataram baik Jogja maupun Solo harus memberikan kompensasi atas biaya perang. Maka di tahun 1830 itu ditulislah perjanjian Sepreh. Perjanjian Sepreh ini yang akhirnya mengakhiri wilayah Mancanegara Wetan Mataram menjadi wilayah kekuasaan kolonial. Dan sejak saat itu wilayah Kediri dicengkram oleh kekuasaan kolonial hingga dieksploitasi menjadi kebun tebu, kebun kopi, kebun cengkeh dengan ratusan pabrik gula dan jalur-jalur moda transportasi kereta api. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang kejayaan di periode 1042 sampai 1222, salah satu buktinya adalah ini. Jadi kalau kita bisa bicara logo kenegaraan begitu, kalau sekarang adalah Garuda Pancasila, di Solo ada Sri Radia Laksana, kemudian di Jogja ada Prajajingna, di Majapahit ada Surya Majapahit atau Surya Wilwatika, maka di Kediri ada Chandra Kapala. Gambarnya agak ekstrim, gambarnya tengkorak bertaring yang menggigit bulan sabit yang sedang terbakar. Nah, ini sangat ekstrim sekali, dan ini anak-anak kita nggak tahu Bapak Ibu, padahal itu ada di sekitarnya. Contoh di Pangkilan itu loh, gede gitu loh. Orang nggak tahu begitu dia, oh iya ada gambar tengkorak ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara tengkorak, itu sebetulnya ada penyempitan makna. Karena dulu yang namanya tengkorak itu adalah simbol siwa, simbol yang tertinggi, dan itu diagungkan. Nah, sekarang tengkorak
hati-hati begitu ya, atau berbahaya, barang bahaya. Nah ini terjadi di Kediri. Nah bedanya dengan 4 logo kenegaraan lainnya, kalau Wilwatirta, Surya Wilwatirta itu sepanjang sejarah Majapahit sudah dipakai. Tapi kalau di zaman Kediri, setiap raja memiliki logo kenegaraan. Jadi jangan heran nanti kalau ketika kita lihat Kameswara, Raja Kediri yang namanya Kameswara, logonya nggak ini lagi. Logonya adalah sangka bersayap. Kemudian nanti kalau Raja Jayabaya lebih ngeri lagi, Narasinga, jadi singa yang sedang membelah dada musuhnya. Kemudian nanti di Serengga atau Kertajaya itu adalah seperti bentuknya kotak seperti buku. Dan itu memang tidak ada kesinambungan, berbeda dengan Majapahit yang dari awal sampai akhir sudah menggunakan Surya Majapahit atau Surya Wilwatirta. Nah, saya ingin menyampaikan data tentang cagar budaya di Gunung Kediri. Jadi kami sebetulnya data ini masih terus kita perbaiki. Jadi jumlah cagar budaya kita yang tercatat itu 511 objek cagar budaya, dan ini belum yang kemarin pendataan. Jadi ribuan kalau di Kediri, kalau kita mau satu-satu ngecek itu sangat banyak. Kegiatan kita yang kita lakukan ini kita juga bekerja sama dengan teman-teman pasar, karena teman-teman komunitas maksud saya. Karena kalau kita dari dinas yang bekerja sendiri sangat tidak mungkin. Dan teman-teman komunitas ini yang memiliki akses ke segala tempat, jadi kita seringkali merusui atau merepoti teman-teman komunitas. Dan kebetulan teman-teman komunitas kita juga saling mutualisme lah, saling berbagi begitu. Jadi termasuk besok kegiatan kejenengan, saya juga mau izin teman-teman komunitas kita libatkan untuk memandu kejenengan di lapangan. Kegiatan kita adalah reinventarisasi. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka cagar budaya semua adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Maka yang kita lakukan adalah meminta data yang terpusat di dulu namanya BPJB, sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan, untuk kita cek. Maka kita adakan kegiatan inventarisasi tahun 2016. Itu tercatat ada 109. Kemudian kita inventarisasi sendiri per kecamatan begitu, per ekspor cam itu tahun 2018, 2019, dan data langsung kemarin yang terbaru ada situs di Kepung dan situs bandara. Jadi kalau tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan wisata ke bandara, sekarang memang sedang ramai, tapi di sebelahnya itu tidak ada situs. Jadi pendengar juga bisa berwisata sekaligus menengok sejarah nenek moyang yang di bandara. Mungkin bandara yang ada situsnya satu-satunya ya Kediri. Ada Patirtaan yang ada di daerah sebelahnya runway, jadi nggak kena runway. Nah, untuk juru pelihara kita itu ada 20 orang. Jadi kita memang meminta bantuan juga ke teman-teman untuk melakukan kegiatan pelindungan melalui juru pelihara. Ada 20 orang. Terus cagar budaya yang sudah dikelola dinas itu ada 14 orang. Jadi bisa dibayangkan sangat timpang sekali. Dari jumlahnya 511 yang kita kelola hanya 14. Karena memang keterbatasan. Jadi kita memang dengan keterbatasan bagaimana bisa maksimal. Kemudian untuk cagar budaya yang ditetapkan itu adalah 58, dan itu pun terakhir tahun 2018 ya, 2014. Jadi kebetulan Pak Sigit itu juga termasuk tim ahli cagar budaya kita, dan kebetulan kemarin ada yang meninggal. Jadi kalau tim ahli cagar budaya tidak genap 5, kita nggak bisa melakukan rekomendasi untuk ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini soal yang panjang mungkin yang menjadikan besok akan kunjungi. Ini adalah Candi Tegowangi. Candi Tegowangi nanti berada di desa Candi, di desa Tegowangi ya, dusun Candi, desa Tegowangi, kecamatan Pelemahan. Nah, nama Tegowangi itu tercatat dalam Negara Kertagama. Berapa tahun Muksa Dinarma ring Tegowangi dan Biseka ring Kusumapura. Jadi sejak zaman Majapahit berarti namanya ya Tegowangi.
bukan seperti candi tikus. Candi tikus kan memang nggak ada datanya, karena peristiwa ketika ditemukan banyak dihuni tikus, ada peristiwa di situ. Kalau ini memang ada data yang berdasar dari negara Kartago. Nah, ini beberapa relief yang ada di Tegowangi. Besok penjelasan bisa lihat. Jadi salah satu hal yang terunik dari Candi Tegowangi adalah disebut sebagai unfinished temple. Kok tidak pernah diselesaikan, itu kenapa ya? Candi yang tidak pernah diselesaikan. Untuk reliefnya itu adalah relief Sudamala. Sudamala itu perbuatan juga, namun di sisi utara itu kosong. Nah, ada yang mengatakan bahwa kosongnya relief di panel utara itu pertama karena ada perang saudara, karena kebetulan dua tokoh besar itu mati bersamaan, meninggal bersamaan, Bhre tahun yang di Tegowangi dan Bhre Wongker yang ada di Surowono. Apakah seperti itu? Nanti mungkin yang lebih dalam Pak Dwi ya. Saya tidak perlu sampai ke situ, saya permukaan saja. Jadi ada relief yang memang tidak selesai dikerjakan. Namun demikian ada beberapa relief yang sudah dikerjakan dan memiliki keunikan. Ada relief orang yang mengangkut barang dagangan, berarti ada kegiatan perdagangan di masa lalu. Kemudian ada relief penabuh benang. Nah, nabuhnya itu orang nabuh kayak begini dengan menari kan sudah tidak ada di Jawa. Yang tertinggal ada di India. Bukan di India, yang di Indonesia saja. Ada di daerah Lombok, Gendang Belek. Nah, ini kabarnya. Apakah ada kesinambungan budaya? Nah, ini kita tidak tahu. Dan ada satu lagi relief yang belum selesai diukir itu. Itu tokoh laki-laki dan perempuan menggunakan kertas. Apakah itu Panji? Wah, kita tidak tahu juga. Ini butuh kajian lebih dalam. Nah, di atasnya itu ada bekas pahatnya itu, masih ada bekas pahatnya, dan tidak pernah selesai. Tokohnya siapa? Tidak tahu juga. Banyak ini pendapat dari para ahli. Terus kemudian yang paling bawah itu adalah raksasa kecil yang bersayap atau ganda. Ini juga menghiasi relief yang ada di Candi Tegowangi. Nah, ini salah satunya relief di panel utama. Panel utama adalah Dewi Kunti yang dia sedang menghadap Durga. Jadi sebelum peruatan oleh Sadewa, si bungsu Pandawa. Kemudian yang atas ini adalah Yoni, betul gitu. Jadi Yoni itu sangat indah karena batunya itu batu empuk, batu yang gampang pecah. Tapi bisa mungkin sedemikian itu, beda dengan batu-batu yang ada di Jawa bagian tengah, Candi Prambanan, Candi mana? Candi Barong dan sebagainya itu kan batunya keras, utuh, kejal, gitu lagi berpori. Tapi orangnya bisa ngukir, berarti luar biasa itu tukang ukirnya. Dan bentuknya kalau Yoni itu kan simbolisasi dari Parwati, karena lingga adalah jiwa. Bersatunya lingga dan Yoni terciptalah alam semesta. Nah, ini bentuknya memang seperti itu ceratnya. Ya pun kita lakukan saja. Nah, ini Candi Surowono. Jadi Candi Surowono ini mungkin besok tidak datang ke sana ya, tapi setidaknya saya berikan gambaran. Surowono ini adalah pendampaan dari Bhre Wongker. Bhre Wongker. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita petakan sekarang, Madiun ke selatan itu Wongker, Madiun ke utara itu Mataram. Wilayah kekuasaannya beliau berdua ini. Tapi kok didarmakan di sini ya, nggak di sana ya? Itu juga masih misteri. Nah, ini Bhre Wongker ada di desa Canggu, kecamatannya Badas sekarang. Dan ini salah satu yang unik dari Candi Surowono itu tampilnya. Kalau saya nun sewu, Pak Dwi, saya mengutip kata-kata penjenengan. Jadi Surowono itu salah satu monumen yang menunjukkan perubahan sosial yang sangat tinggi, di mana relief-relief yang tadinya ada di bawah naik ke panel utama meskipun di plaster. Ada apa itu di tahun itu? Dan ini relief di Tanjung itu relief lokal, bukan relief dari India. Beda dengan Arjuna Wibahanya yang memang panel utama. Ini adalah relief pendamping. Relief pendampingnya ada dua, yang satu Sri Tanjung, satu Bukusa Gagang Aking. Cara melihatnya bagaimana kita lihat gambar kuncinya.
Kalau ada perempuan naik ikan, ya pasti Sri Tanjung. Kalau ada harimau yang belakangnya ada orang megang buntut, itu mesti berbisa ke Kang Hakim. Terus ada Garuda menyerang naga, itu adalah Garuda atau Samudra Mantana. Biasanya seperti itu untuk menentukan relief-relief yang ada di candi. Dan ini adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang sangat besar ketika relief-relief yang asli Jawa begitu bisa tampil di panel-panel utama meskipun di pilaster. Itu ada di Candi Surawono dengan Sri Tanjung. Nah, ini salah satu gambaran. Ini saya ambil dari buku United Hero Java School tahun 1923. Ini tahun 2023, 100 tahun yang lalu. Dan kondisinya melesak ya. Jangan yang tengah itu agak turun gitu ya. Nah, itu ternyata memang candi-candi dulu banyak pencuri pripik. Nanti di waktu bisa kita bahas ya. Jadi ngerong dari bawah begitu, meninggalkan lubang dan nyamlet di tengah. Kejadiannya ya tahun 1800-an itu banyak pencuri harta karun. Ya. Aduh, masih banyak ini. Ini salah satu kegiatan konservasi. Jadi ini kita bekerjasama dengan BPK, ini melakukan konservasi dengan penyemprotan untuk menghilangkan fungi atau jamur-jamur. Ini betul kita lakukan. Nah, ini situs Adan-Adan, seyogianya besok ke sana, gitu ya. Karena ini sangat unik. Tentunya bisa ngambil beberapa reliefnya untuk inspirasi. Jadi ini ada yang atas itu before bawah after ya, yaitu yang atas itu pertama kali kelihatan seperti itu terus digali, tingginya sak dedek sak pengawiru, jadi tinggi sekali, besar sekali. Terus yang sebelah kanan itu ada dua rapalanya bawa lasso begitu, jarang ada dua rapala bawa lasso. Kemudian yang paling kanan itu sudut candi. Nah, penelitiannya saya tulis di situ mulai dari 2016 sampai 2022. Lanjut. Nah, ini Tondo Wongso. Tondo Wongso untuk saat ini memang kondisinya masih belum sempurna, karena memang barangnya masih banyak yang di Trowulan, dan kita juga harapannya mungkin tahun ini kalau museum kita bisa disiapkan di tempat yang lain, kita bisa membawa pulang lagi. Karena saya sudah bicara dengan Ibu Kepala BPK, kemungkinan bisa dibawa dengan catatan tempatnya memenuhi syarat. Ini tinggalannya ada Jiwa Taturmuka. Jiwa Taturmuka nanti Silvia Chandra dan beberapa struktur lain. Nah, ini coba kalau ini berbeda dengan yang ada tadi. Nah, ini ada yang unik. Jadi kalau kita baca Kidung Mandiri Jayakrama itu disebutkan tentang penyerangan Tatar secara verbal. Nah, kalau Tatar itu menyerang ke diri mulai dari Jombiru merangsek ke timur, terus ada raksasa. Apakah raksasanya ini? Nah, ini juga masih misteri. Ini ketika kunjungan dari tim ahli cagar budaya nasional itu kemarin memang berniat menetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nah, ini masjid Adan-Adan ya, ini tinggalan kolonial. Kalau tadi kita lihat kronologi sampai kolonial, ini adalah salah satu peninggalan masjid yang ada di Adan-Adan. Mungkin besok penjenengan mau sholat duhurnya di sini besok. Ini sangat menarik karena beberapa arsitekturnya masih bergaya lama dan ada surat izinnya. Jadi dulu itu mau buat masjid itu tidak sembarangan. Dari pemerintah kolonial berikan surat izin enggak? Kalau nggak ada izinnya nggak bisa bikin masjid. Nah, ini yang sebelah kiri Bebonbi Perkuning. Ini adalah surat izin dari pemerintah kolonial pada waktu itu. Nah, ini adalah Arung besok dengan kekeling akan menemukan semacam ini. Nah, sebetulnya di Kediri sangat jamak karena Kediri itu terkenal sebagai wilayah penghasil pertanian, dan setiap arung ini menyambung dengan sumber mata air. Jadi dia menangkap air di bawah permukaan, dialirkan ke sumber, dari sumber jadi air permukaan untuk mengairi pertanian. Ini sangat banyak. Itu yang sebelah kiri di Banyu Sumurut, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah dari Jeges.
Dan salah satunya ada juga di Pertitaan Geneng. Ini sumber inletnya air itu dari Arung dan ditampung dalam kolam-kolam semacam ini. Jadi fungsinya ada dua, ada yang kolam sifatnya untuk ritual, ada kolam umum untuk pertanian. Nah, ini cagar budaya masa kolonial. Tadi Bu Nikan menyampaikan gereja Puksaran, ini adalah gambarannya semacam ini. Jadi memang suatu terobosan baru di tahun 36. Tahun 36 mereka menggunakan sling baja yang ditarik begitu, terus gentengnya diikat satu-satu. Jadi kalau kena angin meliuk-liuk begini. Terus altarnya menggunakan bata yang ditata dengan sistem posot. Sistem posot itu seperti buat candi. Bata dengan bata dikasih air digosok sampai nanti keluar semacam bubur begitu, ditekan begitu. Jadi tanpa spesi. Ini ada di gereja Puksaran dan ini menggunakan material yang ada di sekitarnya dengan batu-batu gali semacam ini. Atapnya menggunakan gaya kupolannya, itu namanya kupola. Itu nyebutnya Grut Sunda atau Sunda besar. Ini penciptanya Hendrikus McLean-Pond tahun 36. Jadi ini dulu pembangunannya di Museum Trawulan, tapi di Trawulan sekarang sudah tidak ada, tinggal ini. Jadi ini termasuk terobosan teknologi arsitektur pada waktu itu. Nah, ini salah satu peninggalan yang lain. Sebelah kirinya adalah peninggalan Islam, ini namanya makam Prabu Anom Joko. Sebelah kanan ini adalah cerobong yang tadi saya sampaikan Kediri setelah Perang Jawa, maka menjadi bagian dari kolonial, dan Kediri mulai dieksploitasi besar-besaran dengan pendirian ratusan puluhan pabrik gula yang ada di wilayah Kediri. Sampun matur nuwun. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami juga menerima pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.